Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya. Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di Renungan Harian Kamis 16 Juni 2022. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan. Di pagi hari ini kami baru bangun dari tempat tidur kami. Itu karena kasih dan anugerah Tuhan yang selalu menyertai dan melindungi kami, di mana kami meletakkan badan kami dari kelelahan dari hari kemarin sampai di pagi ini. Kami mendapatkan berkat-berkat Tuhan, boleh kami kembali melaksanakan aktivitas kami. Sebelum kami melaksanakan aktivitas kami ya Tuhan, terlebih dahulu kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu supaya menjadi ada pedoman bagi kehidupan kami. Bukakan hati dan pikiran kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pagi ini terambil dari Psalmen 51 ayat 3. Kasihanilah aku ya Tuhan menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats ini mengingatkan kita tentang dosa pelanggaran kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Terkadang dosa perbuatan kita, perbuatan yang kita sengaja selalu menghantui kita di dalam perbuatan kita, yang kita melaksanakan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Menceritakan tentang perbuatan kepada orang lain adalah hal-hal yang tidak mungkin, atau kita menceritakan kepada tetangga atau ke sanak saudara perbuatan yang kita perbuat itu, atau dosa yang kita lakukan itu adalah hal yang tidak mungkin kita lakukan. Oleh karena itulah kita sering dihantui bayang-bayangan kesalahan kita sendiri. Kalau sudah demikian halnya yang kita alami, kemanakah kita mau minta tolong? Apakah ada saudara-saudari kita yang dapat mengurangi rasa bersalah kita? Malah sebaliknya yang kita terima
Kalau kita mengutarakan kesalahan kita terhadap orang lain, malah sebalik yang datang, malah kita yang diejek-ejek atau diolok-olok atas perbuatan kita sendiri, atau malah kita yang dinasihati, malah kita yang dihukumi atas perbuatan kita sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mau datang kepada Tuhan Yesus dan mengakui kesalahan dan dosa yang kita perbuat, Tuhan pasti mendengarkan kita dan mengampuni segala perbuatan atau kesalahan yang kita perbuat. Sebab kesalahan yang kita perbuat, Tuhan itu Maha Pengampun, Maha Pengasih. Karena tertulis di suratnya Yeskiel 33 ayat 1 begini bunyinya, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada perbuatan orang fasik itu dari kekurangannya supaya ia hidup. Tuhan menginginkan kita supaya datang kepadanya dan meminta pengampunan atas segala dosa kesalahan yang kita perbuat. Seperti nas ini, Raja Daud datang kepada Tuhan meminta pengampunan atau atas kesalahan yang diperbuatnya kepada Batseba, istri Uria. Sekalipun Daud merasa bersalah kepada Uria, suami Batseba, tetapi Raja Daud mengakui lebih bersalah dia kepada Tuhan Allah. Raja Daud memohon kepada Tuhan supaya jangan mencabut roh Tuhan yang ada padanya, supaya Tuhan selalu melindunginya sekalipun dia berbuat kesalahan, tetapi atas kemauannya dia membuka hati dan pikirannya untuk mengaku dosa yang dia perbuat kepada saudara-saudaranya, tetapi dia mengakuinya kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudari, marilah kita yang berbeban berat datang kepada Tuhan, maka Tuhan mengampuni kita atas perbuatan kita sehari-hari. Semoga firman ini menjadi pedoman kita atas segala kesalahan yang kita perbuat. Tetapi kesalahan yang kita perbuat itu mari kita akui dengan kesadaran kita sendiri kepada Tuhan bahwa kita tetap bersalah terhadap orang-orang di sekitar kita, terhadap saudara atau terhadap siapapun yang kita lihat. Oleh karena itu mari kita mengakui segala sesuatunya supaya Tuhan mengampuni kita atas perbuatan kita hari lepas hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala puji hormat. Kami mohon kepada Tuhan, Tuhan yang membukakan hati dan pikiran kami, boleh kami mau mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini, supaya menjadi ada pedoman dalam kehidupan kami, supaya kami bisa melakukan aktivitas kami di pagi hari ini dengan sempurna. Tuhan, hapuskan kami atas segala dosa perbuatan kami, supaya kami layak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan supaya kami layak melakukan aktivitas kami menjadi berkat-berkat dalam kehidupan kami pada hari ini dan hari-hari esok selanjutnya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.